Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Jakaria dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya kali ini akan mengajukan sebuah proposal penelitian, yaitu yang berjudul Pelaksanaan Belajar di Rumah Karena Corona pada bidang studi pendidikan agama Islam, studi kasus di DTA MKTA Al-Barokah. Untuk latar belakang masalah yang saya buat di sini, pendidikan usaha terencana, jadi itu sebuah terencana kita sebagai calon guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu untuk latar belakangnya. Kita lanjut lagi. Untuk sistem pembelajaran itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sistem tatap muka. Sistem tatap muka adalah sistem secara langsung, yaitu berhadapan dengan para siswa. Jadi secara tatap muka berhadapan langsung bersama mahasiswa atau siswa, dan ada interaksi antara guru dan siswa. Dan yang kedua ada tatapan non tatap muka. Jadi ini bisa dibilang seperti halnya kejadian sekarang, yaitu sedang terjadinya wabah COVID-19 atau Corona yang melanda dunia. Itu menyebabkan semua akses pendidikan semuanya dihentikan sementara dan digunakanlah sistem yang berbasis internet, yaitu kita menggunakan daring untuk proses pembelajaran. Itu termasuk ke dalam sistem pembelajaran non tatap muka. Untuk selanjutnya adalah di sini juga saya memasukkan adanya kebingungan oleh guru, entah itu guru dari non formal ataupun formal. Jadi di sini ada kendala. Nah, jadi di beberapa negara, khususnya mungkin di Indonesia pribadi, itulah beberapa kebingungan guru maupun siswa di tengah wabah COVID-19 yang melanda negara ini. Namun dengan adanya wabah virus corona ini yang melanda termasuk negara Indonesia, sementara UNESCO menyebutkan ada sekitar 39 negara, itu kurang lebih 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah, atau bisa juga kita ditutup dulu sekolahnya demi menjaga agar semua masyarakat yang ada di sekitarnya tidak terpapar oleh virus corona. Nah, yang menerapkan penutupan sekolah membuat Dinas Pendidikan Indonesia memerintahkan peserta didiknya dari sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan mahasiswa agar belajar di rumah, dan guru memberikan tugas kepada peserta didiknya menggunakan jaringan internet. Namun bagi siswa, semua khususnya bagi mahasiswa, kegiatan belajar dilakukan secara online. Dalam studi pendidikan Islam di saat wabah COVID-19 ini memang cukup sulit untuk bisa mengajar kepada peserta didik, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan contoh menggunakan media internet. Nah, jadi dalam pelaksanaannya tersebut saya melihat bahwa guru, entah itu guru dari sekolah negeri ataupun swasta, itu memiliki kendala, yaitu kendalanya mungkin sang guru tersebut tidak cukup paham bagaimana caranya belajar dari sistem internet, entah itu via WhatsApp, ada juga Google, itu katanya kurang dipahami. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, kendala di sini adalah siswa yang mungkin belum paham bagaimana caranya belajar via online, entah itu melewati jalur khusus WhatsApp ataupun Zoom. Itu siswa masih kurang paham bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini dalam judul pelaksanaan belajar di rumah karena corona pada bidang studi pendidikan Islam, memang banyak sekali masalah yang peneliti hadapi. Dan ini saya akan fokuskan kepada peserta didik dari DTA MKTA Al-Barokah yang berstatus sekolah dasar. Nah, di sini kesulitannya atau kendalanya adalah siswa kurang paham akan pembelajaran sistem online.
termasuk juga kepada orang tuanya, juga gurunya yang memiliki masalah memang kurang paham dengan sistem pembelajaran online yang biasanya digunakan secara via internet. Kenapa saya ingin meneliti tempat di DTA MKT Al Barokah tersebut? Karena siswa, guru, serta orang tua siswa masih kurang paham dalam pembelajaran sistem online. Maka dari itu saya akan meneliti, berhubung karena sekarang itu sedang wabah corona atau COVID-19, maka itu harus saya teliti karena termasuk dalam dunia pendidikan. Karena ini baru pertama kali sistem pendidikan dimulai dengan secara online atau dilakukan secara online. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Yang kedua, apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Yang ketiga, apa problematika yang ditemukan dan solusinya pada pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Yang kedua, untuk mengetahui apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Yang ketiga, untuk mengetahui apa problematika yang ditemukan dan solusi pada pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Nah, terus untuk kerangka berpikir, karena di wabah sekarang ini banyak yang di rumah, maka dari itu para orang tua dan juga guru harus tidak ada henti-hentinya, walaupun memang diam di rumah, sebagai guru, sebagai manusia, kita harus tetap mencari ilmu. Sebagaimana Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini kita bisa tahu, walaupun keadaan kita sedang ada di wabah corona atau COVID-19 ini, namun kita harus tetap, bahkan wajib menuntut ilmu, bahkan dipermudah dari segi media internet. Belajar di rumah adalah proses pembelajaran yang dilakukan tidak berada di lingkungan sekolah. Namun proses pembelajaran di rumah ini lebih menguntungkan kepada orang tua, karena orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya dan saling berinteraksi agar sang anak dan orang tua menjadi lebih dekat. Dan orang tua pun lebih mengetahui kemampuan anaknya sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Untuk pendekatan penelitian yang saya gunakan, yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian deskriptif. Dan untuk jenis penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian lapangan atau field research. Dan lokasi penelitian yaitu ini berada di Dusun Warung Cina, RT 4 RW 3, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan lokasi tempatnya adalah di DTA MKT Al Barokah. Untuk objek penelitian itu diantaranya bagaimana pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Yang kedua adalah apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Yang ketiga, apa problematika yang ditemukan dan solusinya pada pelaksanaan pembelajaran di rumah bidang studi pendidikan agama Islam di DTA MKT Al Barokah. Data penelitian yang saya gunakan diantaranya ada dua sumber data, yaitu sumber data primer. Sumber data primer ini dikumpulkan oleh peneliti atau petugas dari sumber pertanyaan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari hasil interview dengan informan kunci terkait tema penelitian. Untuk yang kedua, ada sumber data sekunder, adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan juga data tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Untuk metode pengumpulan data penelitian, di sini saya ada 3. Yang pertama adalah interview, observasi, dan analisis dokumen. Untuk teknik pengolahan data, untuk analisisnya, data penelitian
penelitian ini saya menggunakan analisis taksonomi. Untuk uji keabsahan penelitian ada kredibilitas, ada transferability atau keteralihan, ada juga dependability atau ketergantungan, dan juga ada kepastian atau confirmability. Proposal penelitian yang saya ajukan, mohon maaf bila mana mungkin banyak kesalahan, dan semoga saya harapkan di ACC oleh Bapak dan juga lancar-lancar semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.